Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 92. Ibu Muji yang langsung merasa tersindir dan sampai detik ini masih duduk di kursi roda berkata, "Ya sudah, kalau kamu mau jadi menantu baik, kamu beresin semua yang ada di rumah ini." "Ya sudah, sini kasih sertifikat rumahnya. Biar saya beresin sekalian, terus hasilnya buat modal hidup bahagia dengan Mas Andri dan anak-anak." Septi menyodorkan telapak tangan kanannya kepada Ibu Muji. Kesal Ibu Muji memelotot kepada Septi. Septi sama sekali tidak mempermasalahkan tanggapan Ibu Muji seberapapun wanita itu kasar kepadanya. Malahan kesempatan tersebut ia gunakan untuk memberi Ibu Muji pelajaran. "Mas Ojan, sini mas main kudaan sama Eyang Muji." "Main kuda? Kudaannya pakai kursi rodanya langsung, ya," seru Septi sambil menatap keluar pintu. Ojan yang memang ada di luar, sengaja menunggu di sana dengan Nisa dan Sepri, sudah langsung lari masuk sangat ceria menghampiri Septi. "Mana, Mbak, mana kuda? Kudaannya pakai kursi roda?" tanyanya. Ibu Muji menatap sebal Ojan, tapi ia sungguh tak menyangka, bujang tanggung itu sungguh menarik kursi rodanya sekuat tenaga, kemudian memutar, dan juga mendorongnya bebas. Setelah meluncur bebas, tubuhnya sampai terpental dari kursi roda dan berakhir tersungkur di lantai dalam keadaan meringkuk. Kesalnya selama itu terjadi, selama bujang tanggung bernama Ojan yang memiliki tubuh jangkung itu tak hentinya terbahak. Dokter Andri sebagai anak dari Ibu Muji juga sama sekali tidak menegur apalagi menghentikan Ojan. Termasuk juga Septi si calon menantu tanpa potongan bagus baik dari segi fisik, pendidikan, maupun akhlak. Dokter Andri dan Septi malah melenggang keluar dengan begitu santai bersama Nisa yang mengemban Sepri. "Andri, durhaka kamu, ya. Tahu mama diginiin sama bocah enggak waras, kamu masih saja cuek. Gimana mama mau memaafkan kamu kalau kamu saja tega gitu?" ucap Ibu Muji meraung. Giliran gini, Ibu Muji hahihu, minta bantuan Mas Andri. Mana minta bantuannya juga enggak berakhlak, masih ungkit banyak hal seolah Ibu Muji orang paling suci. "Ya sudahlah, tanpa restu pun enggak masalah. Paling nanti aku minta Papa Erdi buat cerain ibu biar Papa Erdi bahagia dengan pasangan barunya karena Papa Erdi juga berhak bahagia tanpa terus-terus dibebani oleh ibu," tegas Septi tanpa benar-benar masuk. Ia hanya berdiri di depan pintu masuk kediaman Dokter Andri yang sungguh tidak terawat. Di mana debu? Di mana sarang laba? Selain itu, kepala Ibu Muji juga sudah kompak putih. Semua rambut nyaris berubah menjadi uban. Selain tubuh Ibu Muji yang juga mengeluarkan aroma tak sedap mirip anggun. Septi curiga, sudah terlalu lama mamahnya Dokter Andri tidak membersihkan diri karena memang tidak ada yang mengurus. "Mas, aku mau mandiin mamah mas dulu. Tapi kasih tahu kamarnya di mana dan sabun sama keperluan lain juga di mana?" tanya Septi yang sekesal apapun kepada Ibu Muji. Ia tetap tidak tega. Pelan, Septi tetap akan merawat Ibu Muji. Walau mulut wanita itu selalu memberinya ucapan pedas rasa neraka, Septi tak peduli karena ia saja sudah bukan manusia baper lagi. Septi sadar, dulu dirinya pernah seegois layaknya Ibu Muji. Hingga Septi berpikir, mendapat mertua layaknya Ibu Muji juga sudah menjadi bagian dari rezekinya. Makanya, jadi orang yang umum, yang manusiawi jadi main sama rukunnya juga sama manusia, bukan sama silu, men. Ini berapa minggu ibu enggak mandi, sama bekas pipis ada di mana? Bayangkan kalau ibu enggak kejam, pasti yang kerja ke ibu juga betah dan ibu pun terawat. Sambil melumuri sekujur tubuh Ibu Muji yang duduk di kursi tengah kamar mandi menggunakan sabun kemudian menggosoknya menggunakan spons, Septi terus memberi ceramah pedas kepada Ibu Muji. Sampai di titik ini, Ibu Muji yang memiliki gengsi terlalu tinggi juga masih memperlakukan Septi dengan semena-mena. Yang mana, Septi tak segan membalasnya termasuk itu mengguyur Ibu Muji menggunakan shower. Dokter Andri yang membersihkan kamar sang mamah tidak memedulikan cara Septi dalam mengurus Ibu Muji. Dokter Andri sadar betul Ibu Muji tak manusiawi. Karena jangankan orang lain, anak dan suami sendiri juga sampai angkat tangan dalam mengurusnya. Kini,
ia memilih fokus merapikan sekaligus membersihkan kamar sang mamah yang memang mirip kapal pecah sekaligus tempat sampah. Ia percaya kepada Septi mampu menangani Ibu Muji. Ibaratnya, Septi ini pawangnya Ibu Muji. Walau mungkin akan membuat Septi memiliki beban lebih dari sebelumnya, Dr. Andri berjanji tidak akan membuat Septi berjuang sendiri. "Ini mata saya jangan digosok, Sep," kesal Ibu Muji. "Biar bisa melihat dengan baik dan enggak terus menatap sebelah mata ke orang lain, Bu." "Sudah, Ibu diam saja. Terima beres pokoknya," yakin Septi yang terus membuat calon mamah mertuanya berteriak. Malam Lebaran Haji yang begitu syahdu dengan takbir kali ini benar-benar berbeda. Karena di malam Lebaran Haji kali ini, mereka tengah sibuk mempersiapkan ijab kabul Dr. Andri dan Septi. Pasangan kalem dan super bar itu sungguh akan meresmikan hubungan malam ini juga. Menjadikan satu ekor sapi yang Dr. Andri siapkan khusus sebagai penebus. Yang mana baru saja, Pak Haji meminta sapi tersebut untuk dimasukkan ke daftar emas kawin yang akan Dr. Andri berikan kepada Septi. Di rumah besar milik Pak Haji, di ruang keluarga yang ada di lantai atas, Ibu Fatimah tampak begitu sibuk mendandani, mempersiapkan penampilan terbaik keempat anak perempuan Pak Haji. Tampak juga Ojan dan Sepri yang sudah terlihat tampan dengan koko putihnya. Keduanya tak hentinya menabuh beduk kecil sambil melantunkan takbir. Seolah bersama Sepri yang sampai Ojan gendong di punggung, keduanya sedang takbir keliling. "Eyang, nanti setelah Mbak Septi nikahan, kita keliling dunia kan, buat takbiran?" tanya Ojan yang memang mulai agak normal semenjak menjalani pengobatan rutin. Walau dari segi ucapan, Ojan terbilang asal keluar. "Keliling dunia bagaimana? Keliling kecamatan," ujar Ibu Fatimah. Ia menikmati kesibukannya mendandani anak Pak Haji. Kali ini, mereka memang kompak memakai nuansa putih. Namun dari semuanya, hanya dirinya satunya wanita yang bercadar di sana. Di kamar kontrakan Septi, wanita itu tengah menjalani rias dibantu seorang perias. Septi tersenyum ceria memandangi proses riasnya. Ia mengagumi penampilannya yang dirias. Sudah sangat lama ia tak merias wajah hingga ia sampai pangling pada penampilannya jika dipoles. Terhitung semenjak ia putus dari Fajar, ia memang tak lagi merias wajah. "Akhirnya aku akan menjalani pernikahan yang sesungguhnya. Enggak ada keterpaksaan lagi, enggak ada surat perjanjian lagi. Mas Andri benar akan menjadikanku istri. Beliau bilang, beliau sayang dan cinta aku walau berat badanku masih 69. Berasa mau menyaingi usia kemerdekaan negara tercinta, batin Septi yang kemudian menunduk dalam. Ada kesedihan yang sempat hinggap di hatinya dan itu gara berat badannya yang sulit turun, tapi sangat mudah bertambah. "Sudahlah, Sep, bahagia enggak melulu tentang fisik termasuk juga berat badan. Yang penting tetap merawat diri, enggak maluin, dan yang pastinya banyak duit. Toh, Mas Andri juga sudah sampai membawamu ke klinik kecantikan. Lihat saja sekarang, wajah kusam sudah ibarat mantan. Say goodbye." Pokoknya, Septi yang masih berbicara dalam hati menjadi bersemangat. "Ibu cantik banget," puji Nisa yang duduk menunggu di pinggir kasur Septi. Tak beda dengan Septi, Nisa yang memakai jilbab instan warna putih juga sampai dirias wajahnya. Senyum ceria tak hentinya mengembang dari bibir Nisa terlebih ketika Septi juga balas memujinya. Sementara itu, di luar kontrakan Septi tinggal sudah sampai dihiasi teratak atau itu dekorasi tenda khas ketika menggelar hajatan. Di sana juga sudah dihiasi meja dan bangku dan semuanya bernuansa putih. Mereka yang dari Jakarta juga sudah duduk menunggu bersama Kalandra sekeluarga. Kado dan bingkisan menghiasi setiap meja di hadapan tamu undangan yang sebenarnya masih orang itu saja dan juga sudah seperti keluarga. Dr. Andri dan Pak Haji juga sudah ada di sana bersama orang tua Dr. Andri termasuk itu Ibu Muji. Walau Ibu Muji yang masih duduk di kursi roda juga masih jutek, tapi Ibu Muji yang kali ini jauh lebih manusiawi. Keempatnya sengaja duduk di sana untuk menemani setiap tamu undangan yang hadir. Sederet hidangan juga sudah disajikan oleh mereka yang rewang atau membantu secara khusus. Itu sapinya dikasih nama Septi aja. Bisanya, sapi pun mirip yang punya ya. Lihat tuh wajahnya, mirip banget kan, ucap Pak Haji sambil memperhatikan wajah sapi putih yang memiliki tubuh putih segar. Semuanya sudah langsung tertawa.
Tak semata karena Pak Haji memberi saran untuk menamai sapinya Septi, tapi juga kenyataan wajah si sapi yang memang mirip Septi. Namun dari semuanya, Dokter Andri yang walau tertawa, tetap keberatan dengan anggapan Pak Haji. Janganlah Pak Gede, masa ia dikasih nama Septi? Apalagi wajahnya, ya Allah, ucap Dokter Andri. Namun tanpa sengaja, ia juga memergoki sang mama yang diam, dia menunduk hanya untuk menahan tawa. Sekitar 10 menit kemudian, keluarnya Septi langsung menjadi bahan lawak sasaran Pak Haji. Suasana yang awalnya sudah ramai oleh obrolan dari kebersamaan, menjadi makin ramai. Saya pikir, kamu mau nekat sewa wanita cantik dan seksi buat kamu jadikan mempelai pengganti macam di novel? Novel, Sep, goda Pak Haji yang memang pangling pada penampilan Septi. Pak Haji mengawasi Septi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Menjalani rias khusus pengantin, Septi yang masih memiliki berat badan nyaris menyaingi usia kemerdekaan negaranya, tetap terlihat bikin pangling. Cantik, manis, sedap dipandang. Cantiklah Pak Gede, mamahnya saja cantik, termasuk papaku juga sebenarnya ganteng banget. Tapi kelakuannya memang enggak ganteng. Nah, tuh orangnya datang, malah datangnya sama Mas Angga si mantan suami paksaan. Hahaha, ucap Septi langsung mendapat semprot Ibu Muji. Ketawa kok enggak dijaga, tegur Ibu Muji. Yang patut dijagakan lidah sama hati, Bu. Jangan melarang orang ketawa karena yang enggak bisa ketawa saja diberobatin. Balas Septi yang masih saja ngakak. Terus Pak Gede juga, jangan menyamakan aku dengan wanita cantik dan seksi. Karena yang Mas Andri butuhkan hanya Septi. Lanjut Septi tak segan mendekap mesra sebelah lengan Dokter Andri menggunakan kedua tangannya. Dokter Andri tak hanya ikut tertawa. Karena kali ini, ia yang duduk di sebelah Septi juga sampai tersipu malu. Pak Haji geleng, Septi. Beneran deh, kamu, tuh si Anggun sampai nangis kerikil di pojokan. Bentar lagi dia pasti masuk TV Gara nangisnya keluar kerikil, ucapnya. Anggun yang sudah kembali di sana setelah diberi kesempatan lagi oleh Pak Haji dan Ibu Fatimah, memang menjadi bagian dari tamu undangan juga. Berbeda dari sebelumnya, kini Anggun agak jauh lebih waras, walau di beberapa kesempatan, wanita itu masih gampang emosi. Anggun melirik sinis kebersamaan calon pengantin di belakang sana. Anggun memilih fokus memakan makanan enak di mejanya karena tak setiap hari ia bisa memakan banyak makanan enak, dan itu dalam jumlah banyak. Sekitar 20 menit kemudian, kata sa sudah langsung Dokter Andri dapatkan setelah lafal ijab kabul ia lafalkan dalam 1 kali tarikan napas. Alhamdulillah, semuanya sudah menjadi mantan janda dan mantan duda. Tinggal Angga yang mau jadi ketua duda karena dia enggak mau nikah lagi. Allahumma duda, semoga Angga tetap bahagia walau dia enggak mau nikah lagi. Amin, ucap Pak Haji menutup doa dalam kebersamaan mereka. Acara selanjutnya merupakan acara pemberian kado dan amplop. Suasana mendadak heboh lantaran Pak Haji sudah langsung membuka kadonya dan itu berisi beberapa kodok bangkong yang langsung loncat. Beberapa wanita termasuk itu Dokter Andri dan Angga sudah langsung loncat naik ke kursi bahkan meja. Bah, bisanya, omel Ibu Fatimah sambil menjewer Pak Haji. Jewer sampai putus, ucap Ibu Kalsum yang masih bertahan berdiri di kursi karena ia juga menjadi salah satu orang yang takut ke kodok. Dari jalan depan, Fajar yang diam mengintip, berangsur menunduk dalam. Kalian semua sudah bahagia, sementara aku masih sibuk dengan mimpiku hidup enak tanpa capek. Sekarang malah begini. Setelah dipecat dari bank, dan aku sampai terlibat banyak konflik dengan Wariem, sekarang aku malah jadi tukang cilok keliling. Batinnya sampai berlinang air mata padahal di depan sana, semuanya sudah kembali tertawa bahagia gara Pak Haji sudah dihukum oleh pawangnya. Tamat. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.